dari Alter Ego Onyx adalah stalling. So, this is it. Inilah dia game yang ketiga, game penentuan dari Alter Ego Onyx versus Ambiar Delvin. Dan buat teman-teman, Kolius tidak lelah mengingatkan yang lagi nonton kita itu pindah kemana, Mirko? Nonton di Buya dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis sekarang juga. Daripada kalian minta-minta diamond, udah ada diamond gratis nih untuk di giveaway. Dan juga ada challenge-nya, kalian bisa langsung nonton. Kalau kalian itu niat bisa dapat siapa 799 diamond ya? Yoi. Tadi ikutin challenge-nya aja ya kan. Karena gak nonton, gak dapet diamond, gak buya teman-teman ya. Dan lihat Azumi ya mulai bercoba untuk bermain agresif nih ya. Tapi balik lagi, run kan dengan Estes. Kekurangan Estes di early game adalah mobilitas ya kan. Otomatis dia tuh bakal lama banget ketika jalan karena keberatan sayap ya kan. Dan ini yang jadi momen juga mereka mencoba untuk rusuh. Ana dengan energy impact yang mencoba untuk mengajak ke arah Stacy. Dan ya Ionic Edge benar-benar menumbangkan seorang Stacy. Ini yang kita berbahas ya. Kalau misalnya MBR bisa push temponya di arah early game mendapatkan pressing yang bagus dan kill, itu snowballingnya bakal susah banget dihandle oleh Alter Ego. Tapi that's exactly what's happening. Alter Ego stallingnya itu masih agak kurang karena lihat aja Navilera bisa langsung free roam. Dia juga scaling itu bagus banget. Apalagi di dalam lane kalau Uranusnya nggak di touch sama sekali, ini bakal menjadi masalah sih. Dia cutting terus, dia bisa langsung mendapatkan pressure yang sangat banyak dan bisa menjadi distraction. Tapi kali ini nggak ada Karina. Yap, karena gak ada Karina yang bisa langsung begitu saja kan. So, Stacy bakal jadi fair banget karena benar-benar digangguin abis-abisan ya. Bahkan tapi di area top lane tuh Fancy Nancy dibiarkan by one aja nih sama BJL gitu kan. Kayak ya udah, untuk early game Estes tuh butuh banget untuk ke-cover Stacy karena permainan agresif dari Ambiar Delvin nih di area mid lane ya. Terutama dengan kehadirannya Matilda juga kan. Tapi Azumi dia langsung melepaskan Soul Bloom-nya pelan-pelan aja nih, supaya memberikan pressure dari presence-nya Azumi aja untuk muncul di area jungle-nya Alter Ego Onyx. Kita lihat di sini Navilera lagi dan lagi menjadi distraction aja sih. Di sini tuh kayak lihat aja Stacy masih level 3 karena pressure yang dilakukan oleh MBR. Di sini dimana Navilera dia kalau misalnya soak in damage kayak gitu aja itu worth it banget loh. Soalnya itu 2 hit yang bisa digunakan kepada jungle creep ya. Di sana terpaksa tapi I'm offended digunakan karena Navilera tertangkap di dalam posisi yang jelek. Dan lihat on point sekali Death Sonatanya dari seorang Stacy yang berhasil mendapatkan kill di sana walaupun udah ada flicker yang digunakan untuk kabur. Ya perhitungannya tadi terlalu berani juga dari seorang Navilera karena tadi I'm offended kan juga udah muncul ya karena roomnya udah level 4. Belum lagi adanya Death Sonata, Rhapsody juga sakit banget dari Stacy. Dan early game Uranus tuh nggak terlalu sustain banget gitu kan. Nah ini dia nih, retributionnya dipaksa terpakai ini ya dari Stacy. Ini bakal jadi momen banget atau info yang mahal untuk Ambiar Delvin untuk inisiasi ke area Turtle. Ambiar Delvin once again dengan early lead-nya yang mereka punya pastinya bakal langsung coba untuk kontrol neutral objektif. Tapi now harus berhati-hati sekali. Dia sekarang lagi main di arah weak side-nya, dimana sekarang Ambiar Delvin sudah melakukan kontrol terhadap bawah. Tapi lihat Alter Ego Onyx sudah melakukan rotasi juga ke area atas, coba untuk melakukan mirroring atau trading. Kita lihat Vigil sekarang 1 lawan 4 menggunakan flickernya, tapi itu bakal menjadi turret yang di trade untuk turtle di bawah. Ini mahal banget. Walaupun tadi terlalu rame sih kayaknya karena gold shield turtle kan dibagi jadi 3 orang ya. Mau nggak mau jadi nggak bisa maksimum dapatnya di Fancy Nancy maupun Stacy di sini. Jadi mereka harus mundur ke arah mereka. Tapi lihat setup dari Ambiar Delvin. Mereka belum ternunggu dan apakah bakal disurprise? Ya, Circling Eagle boleh dikeluarkan. Bijal juga boleh mencoba untuk masuk, tapi Blessing of the Moon Goddess di pop up begitu saja karena Lalanix tadi masih nungguin momen aja nih. Dia nggak mau masuk terlebih dahulu dan sekarang dia mencoba untuk mencuri purple buff yang dimiliki oleh Alter Ego Onyx. Walaupun mulai coba untuk digangguin dengan Angry Gloom-nya dan masih bisa didapatkan sama seorang Stacy. Tidak bisa tercuri. Well played sekali di sana. Walaupun bisa dibilang kalau adu retri lawan Lancelot tuh harusnya Lancelotnya yang menang ya. Tapi itu on point banget lagi dan lagi. Stacy itu memang kalau kita lihat dari kemarin, ketika dia mendapatkan comfort hero-nya, win condition itu gampang banget buat timnya. Oke, walaupun Ambiar Delvin yang memiliki pressure di 4 menit awal, tapi lihat goldnya masih imbang banget. Dan ini yang Alter Ego Onyx harus melakukan. Ya itu nggak usah cari keuntungan sih sebenarnya. Yang penting dia stalling. Kalau dia kalah dikit juga udah nggak apa-apa. Ini dia masih bisa imbang. Tapi lihat di sini VTS digunakan run terpaksa untuk flicker kabur, tapi masih ada Beatrix-nya yang bisa nge-clear wave-nya sebelum dive-nya terjadi. Dan di arah bawah pun Stacy di dalam 1 lawan 2 Navilera flicker ke depan. Oh my god, what a play dari Navilera yang akhirnya bersinar dengan hero signature-nya. Karena tadi dia sama Vanetnya tuh dihindari hitungannya. Kayaknya hoki sih kalau yang gitu tadinya. Dia pakai flicker ke arah depan, terus Ionic Edge tujuannya kan untuk nge-kill Stacy kan. Dan dia dapat dan gak kena efek crowd control nih dari seorang Nao. Jadi sang robot itu benar-benar gak bisa ditahan ya kan. Bahkan Stacy sang jungler pun harus tumbang. Dan
pergerakan dari Estes-nya Run di sini menjadi PR. Kayak dia mau ngikutin Fancy atau Stacy. Iya kan? Karena dua-duanya itu butuh di cover di early game. Itulah kekurangan dari dua Marksman. Iya kan? Kalau memang digunakan sebagai dalam satu tim. Tapi dia pun langsung flicker karena Black yang karena tadi bahaya banget kalau sampai ditusuk sama Lalanix. Betul sekali. Dan di sini kelihatannya lagi dan lagi Alter Ego Nyx mereka holding out, stallingnya tuh udah bagus banget sih. Kayak di sini ya, dimana cuma 1000 gold lead-nya yang didapatkan oleh Ember Delfin di menit 5 menit awal. Lalanixnya belum pecah telur loh. Bener, belum dapetin kill sama sekali dan snowballingnya pasti terhambat di sana. Dimana sekarang udah ada turtle lagi. Ember Delfin pastinya bakal coba untuk melakukan setup terlebih dahulu, tapi Alter Ego Nyx mereka sih tinggal rotasi ke bawah sih, ya nggak sih? Mereka cari pressure aja dan coba untuk melakukan trading. That's the point sih. Kayak dari Lancelot sendiri aja tuh udah mulai harus gak bisa diem sih ini. Kayak dia ngincer objektif, dia ngincer ke arah hero lagi. Every time kayak Phantom Execution itu ready. Ya kan, ini yang menjadi PR. Kalau enggak, ya snowballing dengan cara scaling item itu maksudnya bakal susah. Tapi Setting Eagle udah mulai digunakan. Masih ada Feather Airstrike juga menuju ke arah Rundun. Tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess yang malah kembalikan momennya. Azuminya tumbang, Rundunnya masih bisa selamat karena masih ada Moonlight Immersion dan juga Blessing of the Moon Goddess. Well played sekali dari Alter Ego Nyx, dimana MBR Delfin agak terlalu greedy. Mereka udah dapetin turtle-nya, tapi mereka coba untuk mendapatkan lebih dan Lalanixnya juga jauh. Iya, Lalanixnya jauh, belum ada setup. Cuma ada 2 orang dan itu pun Azumi dan Bijel ya tadi itu kan. Gak mungkin damage outputnya cukup untuk nge-take down seorang Run. Di sana juga kalau lu lihat Feather Airstrike belum pas positioningnya. Masih menit 6 juga kan. Masih menit 6 juga dimana Feather Airstrike pun gak terlalu sakit gitu kan. Untuk bisa memberikan damage yang maksimum gitu. Tapi kita lihat memang dari Ember Delfin ini berusaha untuk bermain agresif sekeras mungkin sih ini kelihatannya ya. Karena pressure dan demi pressure itu harus digunakan, tapi Azuminya sendirian menggunakan Circling Eagle. Tapi yes, Agatha ternyata ada Run di rumputan. Agatha nggak perlu takut walaupun Bijelnya sendirian. Apakah bakal ditarik sama Now? Oh udah. Nggak ada lagi ammo finder dari seorang Now, membuat tadi Bijelnya cukup berani ya untuk memberikan damage ke arah Now tadi. Oke, coba kita lihat sekarang Ember Delfin. Oh, di arah bawahnya, di arah tangannya Lalanix coba untuk melakukan damage terhadap seorang Agatha. Tapi ini enaknya lah dengan komposisi Alter Ego Nyx. Sustainable banget dengan adanya Black Shoes-nya. Oke, lu lakuin semua burst-nya, ability semua keluar, tapi tinggal pencet satu tombol. That's it. Udah nggak bisa ngapain lagi. Karena di sini Navileranya too strong. Dia juga di depan sana tanpa perlu merasa takut. Sedangkan memang dari teman-teman Ember Delfin juga berusaha untuk mendapatkan objektif di area bottom. Dan Navilera again and again ini benar-benar rusuh banget untuk gangguin fokusnya Alter Ego Nyx nih. Dibikin mereka harus nggak bisa ninggalin Navilera terus-terusan. Kalau enggak, dia bakal dengan nyaman motong ke area base yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Yes, benar sekali. Coba kita lihat aja ini di sini. Oh, wait a minute. Udah ada masalah. Ana berhasil mendapatkan Feather Airstrike yang sangat baik. Bisa menangkap seorang Fancy Nancy sebelum turtle-nya up. Dan ini mungkin menjadi momen di mana Ember Delfin bisa coba untuk snowballing dengan turtle ketiga yang bakal spawn. Nanti juga bakal ada Lord yang bakal diunggulkan pastinya oleh MBR. Alter Ego harus coba untuk melakukan teamfight sih. Mulai teamfight nggak sih di sini? Mulai poking dan mulai kontes. Karena kalau enggak, ini bakal jadi one straight push sih mungkin kayak. Yap, di area mid lane udah mulai coba tuh rusuh aja. Feather Airstrike juga di pop up. Agatha, apakah dia bakal selamat dengan satu badar terakhir tahu 4 memorinya? Ternyata belum bisa mengakhiri nyawa Run dan juga Agatha. Yang udah ditiup doang itu kepleset, nggak bohong. Itu gila sih, kedua orang Agatha dan juga Run itu satu darahnya. Iya, karena memang tadi tahun depan maksudnya stacknya nggak penuh, tapi mencoba untuk menggunakan Ammo Finder dan juga Donan Wolf King. Dan Vilera masih bisa survive dengan Franson dan Ward. Dia mundur ke arah belakang meloncati dirinya. Ionic Edge ini bener-bener resek banget dari tadi untuk menambahkan pundi-pundi stack. Apalagi sang robot Gedek udah mulai sustain banget nih Mirko. Betul sekali. Sekarang Ana coba untuk reposition diri sendirinya, tapi Ember Delfin dengan gold lead 3000 sekarang dengan Tarat yang diamankan juga di area bawah, mereka pastinya bakal bisa menggunakannya untuk mendapatkan map pressure tambahan ya di sana. Dimana Alter Ego sekarang bisa dibilang agak kesusahan sih. Dimana mereka mereka dapetin Tarat di atas tapi nggak akan worth it. Dan Fancy Nancy ini bukan fight yang dia bisa menang sih. Walaupun udah dapat bantuan dari seorang Run itu adalah sebuah ultimate yang sangat penting di dalam teamfight yang udah digunakan di arah atas. Sekarang MBR bisa maksa untuk teamfight. Tapi itu tadi Angry Glow benar-benar dilepaskan. Tone Rose juga dilepaskan menuju ke arah Now dan mereka pun memberi positioning kembali. Dan agree banget kata Mirko, pasif dari Navilera itu bakal enak banget menambah ketika dibaca ketek sama Fancy Nancy. 3 itu udah kayak sang Uranus bertemu dengan surga tuh. Bener. Karena ditembak teret itu langsung 6 stack, teret lagi 9 stack gitu. Jadi kayak dia tuh nggak perlu capek-capek ngumpulin stack dari minion gitu kan. Betul sekali. Dan sekarang
Waduh tuh burung sakit banget ditembak ya. Masih bisa kabur untungnya dengan Wings by Wings. Langsung melarikan dirinya. Tapi ini bakal jadi momen buruk nih. Tanpa adanya Farsha, mereka bakal cepat banget untuk clear wave. Dan Farsha tuh kan harus jalan dulu ke area mid lane ya. Tanpa adanya Feather Strike, apakah middle atau turret bakal bisa di-defend karena pergerakan metode solidnya? Feather Strike juga udah mulai digunakan. Torus juga dilepaskan, tapi sama Feather nggak connect ke arah siapapun. Feather Strike dilepaskan dan ini dia momennya. Karena Farsha keburu kembali, Alter Ego Next belum bisa mendapatkan outer mid lane. Dan di arah bawahnya tuh, dimana kayak tadi Alter Ego Next berhasil mendapatkan bisa dibilang kemenangan ya, dimana mereka bisa ngezoning terhadap Ember Delfin. Tapi Navilera yang di arah bawah, dia itu dari tadi nge-push dan dia itu sebagai distraction yang sangat-sangat annoying. Kalau kita lihat dari itemnya sekarang, lihat yang difokus diprioritaskan oleh Lancelot. Bukan Endless Battle atau BOD second itemnya, tapi Melvic Roar. Dia tahu ini adalah item yang sangat-sangat baik, apalagi melawan Granger yang mendapatkan brute force di item yang kedua ya. Jadi kayak defensifnya bakal gak ada rasa sama sekali nih untuk Estes dan juga buat Granger. Ini juga terlihat memang di game ketiga ini game yang pasif banget sebenarnya. Ember Delfin lebih fokus ke arah objektifnya, tapi Feather Airstrike udah mau di-pop up menuju ke arah Fancy Nancy yang mencoba untuk bertahan, melarikan diri di antara kejaran dari Navilera. Mau tidak mau flick out juga digunakan olehnya. Satu resource sudah keluar, tapi Agatha mencoba untuk menggunakan Angry Gloom-nya menghambat pergerakan dari seorang anak. Walaupun Navilera mencoba untuk menahan, tapi sama Feather juga dikeluarkan walaupun belum connect ke arah siapapun. Lalanix masih bisa kabur ke belakang sana dan yes, still survive. Gak ada yang ter-take down. Begini aja tiap hari. Waduh, bolak-balik, tarik ulur, dan dancing. Sekarang MBR coba untuk melakukan objective gaming terhadap Lordnya. Tapi lagi dan lagi, Alter Ego bakal kesusahan untuk coba untuk membuka mapnya. Federasi sudah digunakan, Fancy Nancy tertangkap di sana dan terpaksa untuk mundur. Sekarang dengan Lalanix yang sudah reset Lordnya, belum reset sih, tapi Everett digunakan ke arah belakangnya. Bijel harus ditumbangkan, tapi itu pertarungan satu persatu. Now untuk Bijel, sekarang fightnya bakal langsung terus. Tapi Raven Execution ke arah belakangnya terus juga, masih bisa di healing dan sustain. Alter Ego dan MBR cuman kehilangan satu member masing-masing. Yoi, dan ini pun masih mencoba untuk nakal dari MBR Dolphin, mencoba untuk mencari momen nih, karena mereka juga kekurangan crowd control gak sih kalau kita lihat. Gak ada bisa melakukan crowd control, tapi Navileranya too strong. Dia menggunakan consecration untuk meregeneration darahnya. Walaupun Feather Airstrike juga tadi sempat di pop up dan membuat dari Stacy harus mundur sedikit ke arah belakang. But again, Fancy Nancy dan Agatha adalah combo yang baik untuk melakukan clear wave minion, yang membuat mereka tuh kayak susah banget dijebolin di area outer mid lane sih. Ini sebenarnya well played banget sih dari Ember Delfin. Mereka kalau misalnya ambil fightnya begini, bakal selalu bagus buat mereka. Karena ingat, Alter Ego itu memiliki komposisi yang team fight heavy. Tapi Ember bakal connect ke arah Zumi. Masih bisa menggunakan flickernya untuk kabur. Tapi once again, Ember Delfin mereka harusnya gini aja terus, ya kan? Mereka kalau misalnya bisa tarik ulur, mainnya objektif, Alter Ego nggak bisa ngapain karena Alter Ego itu sangat team fight heavy dan cuma bisa kite back. Mereka nggak bisa orang yang start fightnya. Ya, daripada di start fight, mendingan kita gini aja. Ayo, kalau kita pasif, kalian juga nggak bisa engage tanpa adanya peran dari Ruby nantinya. Jadi yang memang harus dipastikan adalah Ruby gak boleh dapat momentum, gak boleh main secara bersama-sama. Dan seperti sekarang ini, Nao menggunakan nama Vendetnya ke arah dua hero, tapi ternyata dari Azumi mencoba untuk kabur ke arah belakang dan dia pun harus tertumbangkan begitu saja. Dan sudah juga dengan tower memory, tapi ternyata belum damage-nya bisa maksimal. Tapi oh my god, ultimate dari Nibiru menembak ke arah Ana yang harus mundur ke arah belakang. Lalanixnya tumbang, double kill masih didapatkan, dan ini adalah momen untuk Alter Ego Nyx menghajar ke area Lord. Atau Ciu, Nao itu bisa engage dan langsung kejadian, gak perlu nunggu 1 detik kemudian. yang pernah digunakan Navilera masih bisa kabur di sini dengan adanya consecration yang belum digunakan. Alter Ego memilih untuk coba untuk melakukan fight atau pick off sebelum mereka ambil Lordnya. Once again, sangat-sangat disiplin dari Alter Ego, tapi MBR Delphi dengan mereka punya Borodi bisa melakukan tempat memory, mid lane turret bakal dihancurkan dan kedua timnya reset ulang. Biasa, pelan-pelan lagi gitu. Udah kayak hubungannya Pulung aja. Hari-hari reset, hari-hari reset, ditembaknya kagak, jadian juga kagak, gitu aja udah. 2 hari berturut-turut ya. Iya. Tiap kali aja Pak Pulung itu kena terus. Ya mau gimana, namanya juga bahan roastingan. Tapi ya, ini PR dari Alter Ego Nyx juga nge-take down Navilera sih, karena mereka gak punya banyak damage penetration seperti sekarang. Torban mulai dilepaskan, Stacy-nya udah mulai sekarat banget, mencoba dikejar oleh seorang Navilera, tapi dia tahu diri. Vendet mulai dikeluarkan. Navilera menahan damage dari 4 hero plus turret. Navilera tumbang, tapi ini bakal merupakan berita yang baik buat MBR Delfin karena outer middle turret hancur, tanda mereka bisa melakukan invasi lebih jauh lagi. Kita lihat sih sekarang dengan adanya dominance Ice 2 dari Alter Ego Nyx itu udah mulai terhambat. Navilera dengan tankiness-nya, burst-nya juga udah bakal cukup di sini. Karena dia harus tahu Agatha ini kalau misalnya dia in range sama Agatha, itu burst-nya pasti dia bisa melt. Walaupun dia udah build-nya full tanky, itu gak bisa handle
full damage dari Agatha. Kalau misalnya udah di sisi begitu sih. Tambah lagi juga dengan basic attack dan juga burst dari seorang Beatrix itu cuma bonus. Tapi again, Agatha, kalau misalnya dia bisa avoid Agatha di dalam team fight-nya, cuman ke Fancy Nancy atau Stacy, aman. Ya, PR-nya adalah tapi kan itu bakal susah ya. Nah, untuk susah banget. avoid dua hero sekaligus kayak gitu kan, itu bakal PR banget gitu kan bagi seorang nanti Navilera juga yang sebagai samsak gitu kan. Ini yang jadi momen juga, apakah Alter Ego Onyx dia ini sebenarnya cuma butuh satu momen sih, kayak wipe out tanpa adanya Varsha, mereka bakal 100. Yes. Dengan 2 marksman itu bakal cepat banget jebolin. Tapi Ember Delphine apakah bakal ngasih? Nah, itu pertanyaannya, kayak it's not that easy ya kan kalau kita ngomong secara teori gitu kan. Betul sekali. Dan sekarang lagi dan lagi sih Ember Delphine dengan mereka yang udah nge-push ke arah inhibitor turretnya di arah atas dan bawah, ini bakal gampang banget untuk micromanage wave. Tapi lagi-lagi Alter Ego, kalau buka map itu gampang banget loh. Apalagi dengan di adanya sini- Black Shoes, Iya. Ruby, dan sustainability dari seorang Estes juga mau siapapun yang buka mapnya bakal enak. gampang untuk di... Ya mereka lagian juga dengan Ember Delphine yang damage-nya itu selalu one straight kayak burst gitu kan. Enak banget buat Alter Ego untuk tangkap aja gitu, kayak ambil fight aja. Tapi Ini battle, gue mau paksa fight sama Ember yang nggak mau fight sama sekali. ya, itu yang makanya Nao dari tadi mencari momentum Yes. kan. Tapi masalahnya adalah Ana ini free banget, gak ada yang bisa dive in ke dia. Ya kan? Siapa yang bisa dive in kecuali Nao harus buang flicker plus I'm offended betul. ke arah depan. Jadi flickernya ke depan sama I'm offended itu baru Ana ketangkap, dan itu pun terlalu jauh jaraknya untuk di follow up sama Alter Ego Onyx ya harusnya. Sampai kalau memang Ananya off position, itu yang baru lain cerita. Kayak sekarang nih Ananya terlalu maju dan mau nggak mau Waze by Waze mundur ke arah belakang. Micromanage wave sekali lagi di sini, dimana cuma bakal adu setup sih. Kalau kita udah masuk ke menit 16, apalagi dengan komposisi kedua tim yang begini ya, itu cuma tarik ulur, adu setup. Agatha pun bakal kena Feather Edge Strike, tapi masih ada Athena Shield-nya, tambah juga dengan masih ada Black Shoes. Gak mungkin dia ditumbangkan begitu. Jadi again, reset once again di dalam Line of Dawn menit ke-16. Tunggu minion, clearing lagi, setup. Tapi Ya, ini pasti bakal gonna be ada, a ya. boring game and long game sih. Karena memang inisiasinya bakal kayak minim team fight dan juga bakal ditarik menuju ke area late game. Jadi ya brace for it lah. Untuk para penonton siap-siap aja gitu kan. Karena memang terlihat dari compositionnya nggak bagus banget untuk area team fight. Tapi sekarang Navileranya dia mencoba untuk memberikan perlawanan nih. Feather Airstrike lagi-lagi di pop up. Tapi kayaknya dari Alter Ego Onyx masih cukup tebal untuk menghadapi Feather Airstrike dari seorang Ana. Dia butuh beberapa item dan Anokan juga dikeluarkan menuju Navilera. But again, ini robot tebalnya bukan main. Membuat dia masih bisa sustain kah. Tapi mencoba untuk di Angry Gloom dan lumayan sakit. Tapi dia punya immortal, makanya dia nggak takut. Nao yang sendirian langsung diajar dengan Tone Rose-nya. Nao-nya pun langsung tumbang. Tapi Fancy Dancy come for the rescue. Dia mencoba untuk menembaki teman-teman dari Ember Delphine, dan mereka pun reposition ulang, set up ulang lagi. Tapi itu 1-0 sih sekarang, itu kayak maksudnya Ya. trade-nya ya. Dengan tanpa Nao, ini tambah lagi nggak ada engage. engagement. Nggak ada engage sama sekali. Mereka cuma bisa kite back, dan Ember Delphine pastinya mereka juga nggak akan cari fight sih. Mereka cuma untuk cari nge-pick off, coba dengan Feather Attack sekarang yang digunakan ke arah Stacy. Ana sudah sekarat banget, masih punya Wings by Wings untuk kabur, tapi Ember Delphine sekarang dengan mereka yang bisa kontrol wave-nya, bisa kontrol temponya. Lawan Nyx Nyx ya. yang di atas berhasil Sneaky. mendapatkan inhibitor turret-nya, dan there you go. Akhirnya ada sesuatu yang terjadi, tapi di arah bawahnya bicara harus hati-hati Lord-nya. Kena Lord Ananya. Si burung dipentung Lord. Bagus banget ya. Tapi di situ Eagle IS dikibulin. Black Shoes baby. Azumi terjebak. Apakah dia bisa kabur? Dan dia masih bisa flick out tadi dengan guiding win-nya juga. Dan Navilera come to the rescue. Apalagi tadi dia langsung nempel dengan guiding win-nya. Ini bakal jadi momen yang bagus gak sih untuk Ember Delphine harusnya. Tapi ya sama, dia nggak bisa ngambil resiko terlalu gede sih ini. Karena ya balik lagi dengan adanya 2 marksman di menit 18, one straight push bisa terjadi kalau mereka melakukan minor mistake aja. Ini gamenya bakal susah banget sih, lagi dan lagi ketika ada team fight juga cuma satu orang yang di pick off. Ana ke pick off, Nao di pick off, cuma tuker satu-satu. Tapi ya slowly but surely Ember Delphine dengan komposisi mereka yang memiliki lebih banyak dimensional lah ya. Dimensional itu lebih ada win condition, lebih banyak win conditionnya. Mereka bisa nge-push side waves-nya lebih baik. Alter Ego Onyx yang komposisinya beneran di build-nya cuma untuk full team fight, mainnya berlima. Ini bakal kesusahan, apalagi di arah sekarang dimana atasnya itu bakal selalu nge-push terhadap mereka. Itu yang bakal mencoba untuk di pressure terus-terusan.
Tapi ini sepertinya udah mulai dicoba untuk ngebait ya dari MBR Dolphin nih. Kayak Lordnya udah mulai dipukulin, dicoba untuk ditarik-tarik dikit. Naonya sendirian lewat rumput, gak ada teman di belakangnya. Langsung diterkam oleh mereka, ternyata masih bisa survive, apalagi masih ada Blessing of the Moon Goddess. Tapi Navilera yang di depan terlalu bonyok, udah mulai sakit damage dari Alter Ego Nyx. Dia jadi ada sonatanya, Navilera mencoba untuk mundur ke arah belakang di jail. Dia pun harus mau tidak mau flick out. Dan apakah ini bakal jadi momen untuk Alter Ego Nyx karena melihat darah dari tim MBR Dolphin pada sekarat. Lagi dan lagi abis semua itu masih nggak ada yang ditumbangkan sama sekali, dan yang sekarat pun cuman Navilera yang bisa langsung pulih lagi. Kita lihat damage yang keluar sekarang. Now memiliki aim Vendetta-nya, apakah dia bakal menggunakannya di sini? Consecration sudah digunakan, Vendetta Attack juga dikeluarkan, tapi cuman hanya satu tier 1 turret yang di arah bawah yang bakal diamankan. Enggak, gini aja udah sampai Mobile Legends tamat, begini aja mainnya. Ya, benar. Sampai Mobile Legends tamat udah ya. Karena memang terlalu beresiko gitu kan kalau sampai di engage lebih jauh lagi apa gimana. Navilera awas jangan sembarangan lewat. Dia tahu penyakit. Kayak ini udah pakai metode baris semua ngumpet di area rumput, tapi lihat Lalanixnya mencoba untuk split push lagi nih. Sneaky dia terus-terusan mencoba untuk memberikan pressure supaya Fancy Nancy ini nggak bisa join the team fight. Dan ini sebenarnya Fancy Nancy udah punya Win of Nature belum sih? Ini kayaknya harusnya udah ada Win of Nature ya. Kalau nggak mungkin dia mainnya ya PD 1v1 situation gitu. Kalau dia nggak ada Win of Nature sih itu gila sih kalau nggak ada Win of Nature ya. Iya, cuman di combo Tone Rose Puncher dan Pantang Execution aja membuat dia ini. Nah, nggak apa-apa, tarik Natalia. Oke, sekarang. Tapi lagi dan lagi kedua timnya coba untuk reset dan waduh. Oh salah. Apa? Harus tadi gue bilangnya gini. Nah gak apa-apa, narik jodohnya Pulung. Waduh. Kan gak kelihatan soalnya gelap. Waduh, gila. Memang Hari-hari jodoh Pulung ya. Aduh. Tapi kita lihat dari MBR Dolphin pun sedih banget Pak Pulung. Aduh. Ya emang gitu, hari-hari bancengan. Sampai dia dapat jodoh, sampai dia merit baru roastingannya berhenti kayaknya. Biar itu motivasi Pulung juga, biar dia nyari jodoh. Ya. Biar dia gak dicengin lagi di MPL, WSL, M3, manapun. Semuanya juga nyecengin dia gitu ya. Yang jadiin Pulung tuh bahan roastingan yang paling abadi kayaknya. Caster yang satu-satunya bisa di roasting Pulung fix. Ya, tapi lihat di sini Win of Nature sudah digunakan. Fancy Nancy coba untuk melakukan damage, dan di sana Lalanix berhasil untuk ngebaiting satu item yang sangat penting lah buat Alter Ego. Fancy Nancy tanpa adanya Win of Nature sekarang bisa lebih vulnerable ketika di dalam team fight. Tapi ingat, masih ada SS. Tapi Fancy Nancy digunakan. Agatha bakal langsung burst dari gitu saja, tapi masih bisa kabur di sini di mana ada engagement dari Alter Ego. Dua member dari MBR sudah sekarat, di mana Alter Ego masih semua sehat-sehat saja. Apakah mereka bakal coba untuk melakukan force a fight di sini? Karena ini menjadi momen juga sih kalau seandainya memang mau di fight back, walaupun anaknya harus pulang dulu kan, karena tadi darahnya setengah juga, dia terbakar juga. Agatha ada glowing one kah? Apa tadi di Retri Stacy ya? Retri Stacy kayaknya ya? Siapa? Pas anaknya kebakar? Iya, di Retri. Oh, di Retri ya? Tapi memang resiko sih, walaupun gak ada Retri, kalau sampai dia mau coba engage ke lore, tapi Alter Ego Nyx gak fokus untuk curi lore, tapi lebih fokus untuk cari point kill, itu bakal bahaya banget. Again and again, 2 marksman hero, 1 straight push, itu jadi pipi buruk dari MBR Dolphin kalau sampai kejadian. Waduh, 22 menit dan masih kelihatan kita nggak tahu siapa yang bisa menang di sini. Itu kayak dua-duanya memiliki win condition sendiri, tapi ya satu nggak bisa engage, satu lagi juga nggak bisa engage yang full sih. Paling yang Matilda doang gitu kayak. Kan nggak punya crowd control effect kecuali Circling Eagle. Ada lockdownnya, yang Circling Eagle sama ya Brody lah, tapi yang ngebuat immobilize ya. Karena kan Brody harus nempel banget dan berani banget Brody open dirinya tiba-tiba corrosive strike. Wah gitu ke depan. Tank Brody lagi. Pasti habis. Meta tank Brody lagi. Iya, walaupun susah ya sekarang. Walaupun nggak bisa lah ya. Udah useless, berat, gak ada damage nantinya jadi useless, tapi ya let's see ya apa yang bakal terjadi dari game yang ketiga ini. Apakah bakal ditahan menjadi maybe game 2 jam pecah rekor gitu? Mungkin sih. Ini kalau misalnya ada game 2 jam, kelihatannya ini bisa menjadi contendernya. One of it ya. Feather Strike sudah digunakan lagi dan lagi untuk melakukan zoning dulu. Tone Rose juga, tapi cuman ke arah Agatha, di mana Ember Delphin sekarang menggunakan penepan memory-nya. Coba untuk melakukan reset sekali lagi habis nge-push mid lane. Ini parah sih. Mereka itu kayak adu taunting doang bisa dibilang ya. Karena damage dari pokingnya, dari ability-nya tuh tinggal regen aja. Uranusnya di depan, di poking, dikata-katain doang. Ini kayak verbal fight, bukan physical fight. Ini ibarat anak-anak SMA yang mau tawuran, teriak-teriaknya doang, berantemnya kagak. Cuman gitu doang, teriak-teriak doang. Tapi buat temen-temen ya, daripada nanti kalian udah nungguin kayak gini gameplay yang memang agak sedikit pasif dan ternyata kena spoiler siapa yang menang, mendingan nontonnya di Booyah. Karena kalian bisa delaynya tuh lebih cepat, 5 menit lebih cepat daripada YouTube, dan juga kalian bisa dapetin diamond gratis nih teman-teman ya. Jadi langsung yang masih di YouTube pindah ke Booyah, karena gak nonton, gak dapet diamond, gak Booyah.
Wadidaw lagi ini udah menggila sih ya dari kedua timnya. Maksudnya kayak bisa ini kayak kalau main catur nih stalemate gitu. Kalau di catur ini udah jadi draw. Ini udah di draw, tapi again mereka target Navilera nggak mungkin mati sih. Iya. Ya harus. Ya bisa, tapi udah ada flicker, masih ada consecration, burst damage-nya si Agatha juga masih di tengah. Burst damage nggak mungkin cukup gitu. Jadi ya cuman itu loh tawuran lah ya, kayak tawuran verbal. Tawuran verbal aja gitu, kayak ceng-cengan satu sama lain. Kita sampai bingung berdua mau bahas apa lagi sebenarnya. Honestly, karena memang Amel Van mulai dikeluarkan begitu saja. Navilera. Oke. Oh, by myself. Oke, kita ini ya, at least kita lagi duduknya di Steel Diplomacy gitu. Jadi kayak nggak capek-capek. Akhirnya kalian pecah. Ditungguin sama Stacy, ditembakin dengan Dead Sonata, Dark Shady-nya. Tapi Navilera apakah bisa survive? Ternyata tidak. Apakah ini momen karena juga ada Samsak dari Ember Delphine? Tapi dari Lalanix ya di sana sendirian di depan mencoba untuk menculik Fancy Nancy walaupun dia harus mundur ke arah belakang. Azumi dan Wolfie mulai dikeluarkan. Dia masuk melakukan flick out-nya. Feather Aspect juga di pop up begitu saja. Tapi now dia tahu posisinya Ana. Dia mencoba untuk mengganggu Ana. Immortalnya pecah, ditungguin. Dua hero ter-take down. This is it, the moment. Alter Ego Nyx langsung menghajar ke area Lord. Hari-hari meta penggaris ini dengan satu fight saja sekarang bisa melakukan yang sangat-sangat baik. Coba kita lihat. Tapi mereka ngambilnya pelan banget sih kalau kita lihat di sini ya. Maksudnya kayak ini masih bisa dikontes, let's say sama Ana. Iya, soalnya harus defend. Dengan itu juga si Lalanix-nya yang di atas berarti udah nggak ada potential buat steal. Oke, Fighter Airstrike bisa, but Vigil harus distract now sih supaya gak fokus. Nah, gak ada Amel Vended, Feather Airstrike, keturika, ternyata tidak. Retribution-nya masih on point. Lalanix-nya pun terlalu terlambat. Dead Sonata dilepaskan dan Lalanix harus reposition kembali. Tapi balik lagi ya, I think nih di menit ke-26 walaupun ada 2 marksman, ada Pars ya bos. Kedipen kayaknya sih ini. aduh. Kita bakal melihat saja karena dari kedua tim ini adalah poin penting nih. Yang satu kalau kalah masuk zona degradasi, yang satu kalau seandainya kalah juga nggak jadi keluar zona degradasi. Makanya ini mereka sama-sama ngotot nih ya, bener-bener gak mau kalah pokoknya. Nggak ada kata burnout, gas terus kita mainkan gamenya. Waduh, kita lihat aja. Ana hampir tertangkap begitu saja. Masih ada Wings by Wingsha dan lagi. Kalau kita bilang ya, masalahnya ini tuh masih ada tier 2 turret. Jadi more than likely ini bakal ke defense sih. Karena masih banyak banget turretnya yang ada di dalam game ini. Dan sekarang kita lihat Feather Airstrike sudah digunakan. Now menggunakan Ember Vended untuk coba melakukan cancel. Tapi masih ada damage yang keluar Navilera. Langsung diperus begitu saja. Dan ini Lordnya yang sangat tebal sudah di bring down ke half HP. Udah ada Immortal yang sudah dipop di sana. Dan Vigil pun terpaksa berpikir. Lihat damage dari Stacy yang maju mendapatkan unstoppable. Sekarang kita lihat defense yang sangat bagus. Masih bisa menarik Lordnya ke arah bawahnya. Tapi kita lihat base sudah menjadi target. Kita lihat damage yang dikeluarkan. Dan itu akan menjadi kemenangan yang diamankan oleh Alter Ego Nyx.